Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Selamat menonton, enjoy! Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Sniper Aduhai tentunya teman-teman ya. Semoga ada sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips lagi atau tutorial lagi tentang senapan tentunya teman-teman ya. Dan kali ini saya akan buatkan tutorial tentang cara mengatasi senapan yang ngempos tentunya teman-teman ya. Tapi ini masih edisi Lebaran teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin segenap keluarga saya atau kru-kru dari Sniper Aduhai mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum lanjut teman-teman, kita ngopi dulu. Mantap. Oke, kita lanjut tentang pembahasan senapan teman-teman. Ini di depan saya ini sudah dipersiapkan, ini senapan Sapniko nih teman-teman, ini Sapniko. Ini senapan cukup jadul sekali, ini Sapniko. Dan yang saya akan bahas ini khusus untuk uklik teman-teman ya. Ini khusus untuk uklik, yang punya uklik dan yang masih pemula lah untuk menggunakan uklik. Bagi yang senior-senior atau para suhu, kita sharing-sharing aja lah. Kita berbagi ilmu atau pengalaman saja teman-teman ya. Baik, ini kendalanya teman-teman ya, dan yang saya rasakan dulu, dan mungkin yang dirasakan sama teman-teman semuanya yang baru punya senapan uklik. Di kendalanya ada di trigger teman-teman, trigger. Nah, di atas trigger ini ada yang namanya plat L teman-teman, dan di dalam sini ada yang namanya tabung kapsul, dan juga ada perkeong. Nah, itu yang kita akan bahas teman-teman ya. Begini, saat kita mompa teman-teman ya, saat kita mompa senapan, setelah kita pompa langsung ditembak. Nah, pas kita mau nembak lagi yang kedua, mau dipompa lagi yang kedua, itu biasanya ngempos teman-teman, ngempos. Dan itu di uklik sering terjadi teman-teman, sering terjadi di uklik. Setelah kita tembak satu kali dan kita mau pompa lagi, ternyata pas dipompa yang kedua kalinya itu ngempos teman-teman, jadi keluar lewat belakang sini. Nah, itu yang kita akan bahas dan akan berbagi ilmunya sama teman-teman semuanya. Itu karena apa teman-teman? Bukan dikarenakan senapan Anda jelek atau sealnya yang rusak. Pas kita mau nembak lagi ternyata ngempos, dan biasanya suka di triggernya di gini teman-teman. Nah, gini baru dipompa lagi, baru itu anginnya bagus lagi. Biasanya begitu teman-teman, itu biasanya. Tapi jujur saya katakan tidak semuanya senapan uklik begitu, tapi yang pengalaman saya setelah beberapa modifikasi teman-teman senapan teman-teman saya, kendalanya di situ. Bahkan ada teman saya baru beli senapan uklik, ternyata pas habis nembak, pas yang keduanya itu ngempos, dan ininya harus begini-begini, baru itu anginnya bagus lagi. Nah, itu kendala yang ada pada uklik teman-teman ya. Setelah saya koreksi atau saya pahami teman-teman, ternyata kendalanya ada di perkeong. Itu namanya perkeong, dan kita akan bongkar ini. Ini yang sudah saya modifikasi. Ini yang saya sudah modifikasi teman-teman. Dan ini selalu bagus, tidak ada ngempos-ngempos lagi teman-teman. Oke, kita akan bongkar saja biar teman-teman tahu. Let's go. Mohon maaf teman-teman dikarenakan ini saya sendirian, jadi ini agak ribet. Oke lah, biar kelihatan. Ini kita akan coba bongkar. Yang pertama kita keluarin dulu ini bagian sini teman-teman. Ini ada skrup di pinggirnya, kita lepas skrupnya seperti ini. Oke, kita simpan ini skrup. Terus yang sebelahnya lagi ada skrup di sini, kita bongkar. Nah, udah lepas, kita simpan, jangan sampai hilang.
Terus ini bagian trigger kita lepas. Di sini ada skru. Kita lepas seperti ini teman-teman. Keras nih. Oke. Sangat jelek sekali nih. Ya, ini trigger sudah lepas. Nah, yang tadi saya katakan di atas trigger itu ada plat L. Ini namanya plat L teman-teman. Ini fungsinya begini, plat L. Jadi sewaktu kita nembak, ini didorong ke dalam, set, seperti ini, set. Nah, baru terjadi ledakan. Nah, biasanya ini si plat L-nya tidak kembali teman-teman nih. Saat kita pompa yang kedua ini tidak kembali. Jadi diam saja di gini, seperti ini, diam di dalam. Otomatis si aspen itu tidak kembali dan menyangkut di plat L ini teman-teman nih. Seharusnya pas kita udah nembak, ini kembali lagi seperti ini. Seharusnya begitu teman-teman. Oke lah, kita akan bongkar biar saja teman-teman tahu. Ini plat L sama PR-nya teman-teman ada. Kita simpan dulu di sini. Nah, ini kita bongkar, keluarin, simpan. Untuk bagian tabung kapsulnya kita keluarin saja. Oke. Untuk mengeluarin tabung kapsulnya teman-teman harus hati-hati karena di sini banyak lubang-lubang. Takutnya ini melukai seal-seal yang ini teman-teman. Nah teman-teman semuanya, ini yang namanya tabung kapsul Sapnico ini yang namanya dudukan rongga perkeong di dalam sini. Karena ini tabung kapsul Sapnico, jadi ini nyatu di sini. Kita akan coba lepas, buka. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sangat kelihatan sekali. Nah, ini sudah nggak ada apa-apa lagi. Sudah nggak ada apa-apa. Nah, di dalam sini ini fungsi seal-sealnya di sini kita tidak akan bahas di sini karena yang jadi kendala ini. Yang saya tadi katakan ini perkeong teman-teman. Ini namanya perkeong. Ternyata ini perkeong sudah berkerut teman-teman. Ini berkerut seperti ini, berkerut. Ini sudah jelek. Kan seharusnya panjang, kita coba peralin aja. Seharusnya begini, ini panjang. Tapi dikarenakan seringnya ini dipakai, ini sangat berkerut sekali. Dan yang jadi kendala saat kita nembak yang kedua atau ketiga itu ngempos. Nah ini teman-teman, ini perkeong, satu perkeong ya. Adanya di dalam sini, letakkan lagi. Ini aspen teman-teman. Ini aspen. Jadi kita akan bahas dulu biar teman-teman ngerti lah dan mudah dipahami tentang bahasan saya teman-teman ya. Kita nih gak dimasukin, cuman di nggak kelihatan temannya. Sebelah sini kita akan jongkokkan dulu ini kameranya teman-teman. Seperti itulah, kelihatan. Kita akan coba bandingkan teman-teman ya. Mana tadi tabung kapsul? Oh ini. Nah, ini tabung kapsul Saptiger teman ataupun Canon ini bekas Canon 747 ini. Ini bukan bekas, ini masih bagus. Jadi perbedaannya antara tabung kapsul Sapnico sama Canon ataupun Saptiger ini sama, sebetulnya sama, fungsi sama seperti Sapnico ini sama. Cuman kalau Sapnico ini dudukan perkeongnya atau drumnya ini nyatu sama tabung kapsul seperti ini pakai drat seperti itu. Tapi kalau Saptiger ataupun sejenis Canon ini tidak nyatu. Inti di sini tidak ada drat. Cuman si drumnya itu cuman nempel di sini begini. Cuman begini di pipa tabung tadi, pipa senapan tadi. Cuman nempel begini, tapi ini fungsinya sama teman-teman, sama. Maupun tabung kapsul Sapnico ataupun Saptiger ini sama. Sama fungsinya. Kita ini simpan, ini karena bekas Saptiger ini kita simpan. Nah, kita akan bahas teman-teman. Ini begini, tadinya begini nyatu di sini, tapi kita akan coba di luar saja biar ngerti. Seperti ini anggap saja nyatu di sini. Nah, si perkeong di dalam sini
Ah, ini plat L teman-teman, ini plat L. Nah, kurang jelas di sini sini sini. Nah, di sini teman-teman. Ini plat L. Nah, coba kita masukin set. Nah, si plat L itu nopang di sini teman-teman, bisa kelihatan ini. Ini ada lubang. Nah, nopang di sini begini, set. Begini. Jadi tujuan si perkeong ini, kita lepas lagi biar ngerti. Set. Nah. Jadi sewaktu kita nembak ini teman-teman, sewaktu kita nembak, ini keluar aspen ini. Set. Nah, begitu. Set. Waktu kita nembak, set. Nah, ini baru keluar yang namanya angin dari lubang transfer sini. Beda fungsinya sama Canon 727 ataupun seperti PCP teman-teman, itu beda. Jadi kalau PCP ini sistem hammer, ini dipukul, aspennya dipukul menggunakan itu hammer teman-teman. Dek, dipukul sini, ini masuknya ke dalam lalu keluar angin. Kalau yang namanya otomatis ya beda. Ini namanya kalaupun kita mau nembak ini keluar seperti ini. Set, karena di sini ada seal, di dalam sini ada seal menopang di ujung aspen ini. Jadi sewaktu kita nembak begini, set. Nah, jadi si perkeong ini kan di sini tujuannya. Ya waktu kita nembak itu kan perkeong itu terdorong, set begini, set, terdorong sama ini. Jadi saking kerasnya ini dorongan keluar karena banyaknya kita pompa, ini sering terjadi ini mengerut, set, karena tekanan dari sini teman-teman ya. Jadi kalau ini sudah mengerut, ini tidak balik lagi ke depan. Jadi kalaupun bagus, setelah kita ditembak ini balik lagi ke depan, set. Nah, begitu teman-teman. Jadi pas udah nembak, set, balik lagi ke depan dikarenakan ada dorongan perkeong tadi, teman-teman. Dikarenakan perkeongnya sudah jelek, jadi ini tidak mendorong lagi ke dalam. Nyangkut di, nah ini plat L tadi. Nah, si ujung aspen ini keluar dari, nah begini teman-teman, set, begitu. Karena kalau kita waktu mompa ini nekan di sini, set, seperti ini nekan. Waktu kita di hotel trigger ini kan masuk ke dalam, set. Nah, baru keluar. Ya, itu di sini teman-teman, ya di sini. Tuh. Waktu kita tembak tekan, set, begitu. Jadi si aspen ini keluar. Jadi dikarenakan ngempos itu, ini di sini nyangkut teman-teman, begini nyangkut aja. Tidak mau lepas lagi ke dalam dikarenakan perkeongnya jelek. Nah, kita akan bahas itu dan cara mengatasinya bagaimana, Bang? Oke, begini teman-teman. Nah, ini di belakang tabung tadi ini kita jelaskan lagi. Ini, di sini, set ini. Nah, ini tutup pipa tabung ini teman-teman. Karena begini, jelaskan. Oke, nah di dalam tabung itu begini daya kerjanya, set. Tuh. Jadi plat L itu ada di tengah-tengah sini. Set, tuh. Nah, dikarenakan itu ngempos, ini tidak balik lagi plat L. Diam saja di situ, teman-teman. Yang tadi saya jelaskan itu dikarenakan perkeong yang ngerut dan si aspen itu tidak kembali lagi. Dan di sini ada lubang. Tuh, bisa dilihat ada lubang. Lubang ini fungsinya ini si aspen ini masuk ke situ saat kita nembak, set, ke situ lewat. Jadi yang perlu kita atasi ini untuk cara mengatasi ngemposnya, dan ini sudah jadi, sebetulnya ini sudah jadi. Saya uji coba ataupun kreatif saya lah untuk cara mengatasinya. Kalian ataupun teman-teman ambil saja bor, atau yang tidak punya bor, kita pergi saja ke bengkel atau ke manalah untuk melubangi ini. Ini sudah ada lubang dan teman-teman harus dibor ini sampai lewat sini teman-teman. Sampai lewat sini itu lubang bornya bisa teman-teman kira-kira lah seperti apa begitu. Itu tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk memasukkan ini. Nah, untuk memasukkan, dan ini sebagai contoh saja, ini saya paku ini. Ini paku ini teman-teman. Dan teman-teman bisa ganti pakai baut atau apa yang agak sedikit elegan dilihatnya teman-teman lah. Biar nggak jelek seperti ini. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh.
Biar kalau ininya agak sedikit besar, biar seperti itu setelan per hammer di PCP ini teman-teman, di belakangnya begitu. Dan ini paku teman-teman, ini paku. Fungsinya apa? Saat kita nembak tadi, si aspen itu masuk di dalam, kita coba lepas. Nah, set kan begini, set masuk di situ. Jadi tidak mau balik lagi dikarenakan per keongnya jelek. Saat kita dipompa pasti ngempos, karena ini tidak balik lagi ke depan. Karena ini tidak balik lagi ke depan, kita dorong dari sini. Ini menggunakan ini. Contoh, kita dorong, set, tuh kan ini berfungsi. Tuh, ini aspen ini kan kita dorong, set. Nah, setelah didorong, ini ternyata balik lagi ke depan. Nah, itu fungsinya teman-teman. Jadi si paku ini untuk mendorong si aspen yang tidak mau keluar dan nyangkut di plat L tadi, teman-teman. Ini sangat bagus dan sangat sederhana sekali, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Tuh. Set, untuk mendorong fungsinya si plat L. Jadi, sewaktu kita nembak, pas ngempos, kita dorong aja. Set. Ini tujuannya pakai per di sini, nih, pakai per. Biar saat kita mendorong ini balik lagi. Nah, kan balik lagi karena pakai per. Ya teman-teman harus bagus lah, jangan paku seperti ini. Agak sedikit besar biar seperti setelan per hammer teman-teman ya. Nah, begitu sangat sederhana teman-teman. Di sininya, di ujung sini, ini di ujung sini kita pasang klip atau apa sajalah biar ini tidak lepas ke sini, Pasang klip di sini teman-teman ya, di ujung paku ini pasang klip. Jadi tidak lepas ke sini. Oke, teman-teman. Itu cara trik untuk mengatasi senapan kita ngempos saat mau nembak yang kedua kalinya atau mompa yang keduanya. Oke, paham teman-teman? Semoga saja paham ya. Dan kalau ini sudah pakai ini, teman sudah pakai ini. Jadi kalau kita mau per keong ataupun gapun sama. Bahkan ini saya tidak pakai per keong, ini hanya contoh saja, per keong. Ini kita buang per keong. Di sini saya tidak memakai per keong teman-teman, seperti ini, kosong, tidak ada per keong. Jadi hanya menggunakan ini saja. Jadi pas kita set tembak, pas mau mompa ngempos, tinggal dorong, set, pasti ini balik lagi ke depan. Oke, begitu saja teman-teman ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi atau ilmu untuk teman-teman semuanya. Ini sangat simpel dan sangat sederhana sekali teman-teman ya. Hanya perubahannya di sini kita dibor seperti ini. Ini untuk mendorong si aspen tadi yang ngempos. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Silahkan di komen di kolom komentar yang positif-positif saja. Kita sharing, kita berbagi ilmu. Semoga saja kita ilmu dari saya bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda semuanya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Dadah. Ngopi dulu. Habis ini teman-teman.